Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, saya sungguh mendapatkan kehormatan bisa hadir di sini. Dan sekarang ini saya akan membahas mengenai soal pengetahuan dan etika seorang yang punya pengetahuan. Bagaimana Al-Ghazali memandang ilmu dan memandang orang-orang yang berilmu, dan bagaimana etika orang-orang yang berilmu. Karena di dalam konsep atau dalam ajaran Al-Ghazali, pengetahuan dan etika pengetahuan itu sebetulnya seperti dua hal yang berkelindan. Itu seperti koin dengan dua mata, dengan dua sisi. Jadi ilmu dengan etika berilmu, pengetahuan dengan etika pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kontras saya kira ya dengan perkembangan dalam dunia modern. Karena evolusi pengetahuan dalam dunia modern tampaknya ya, ilmu dan etika ilmu itu sepertinya mengalami perceraian. Ada talak antara pengetahuan dengan etika pengetahuan, antara ilmu dengan etika ilmu itu. Nah, di dalam ajaran Islam atau dalam ajaran ulama kita pada masa klasik sebetulnya, itu standar ilmu itu adalah ilmu dan etika itu satu paket. Jadi tidak bisa misalnya kita membayangkan ilmu atau orang berilmu dengan etika orang berilmu itu terpisah, itu tidak bisa sama sekali. Ini beda dengan konsep pengetahuan di dunia barat misalnya, di mana tindakan orang alim dengan ilmunya itu tidak boleh tidak sinkron. Jadi ada orang yang, ada filosof misalnya, filosof yang bunuh diri misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika pengetahuan, itu kan biasa. Di dalam tradisi atau dalam konsep pengetahuan barat, etika orang berilmu dengan ilmunya itu dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Kita bisa saja belajar kepada seorang ilmuwan, seorang profesor yang ilmunya luar biasa mengagumkan dan hebat sekali, tanpa melihat bagaimana tindakan orang itu sebagai seorang manusia. Itu biasa. Saya kira teman-teman yang belajar di barat itu, saya kira kita akrab dengan tradisi seperti itu. Jadi pengetahuan dengan etika pengetahuan itu dipisahkan. Nah, di dalam pandangan Al-Ghazali tidak begitu. Dan ini sebetulnya bukan hanya pandangan khas Al-Ghazali, tapi juga pandangan hampir semua ulama Islam. Atau lebih tepatnya sebetulnya ini juga bukan hanya pandangan orang Islam saja, tapi ini pandangan pengetahuan di dalam tradisi pramodern. Jadi tradisi yang ada juga dalam kekristenan, dalam agama-agama yang lain. Jadi pengetahuan dengan etika pengetahuan itu adalah dua hal yang berkelindan.
pengetahuan dengan kesalehan orang yang punya pengetahuan itu juga berkelindan itu. Jadi tidak bisa kita membayangkan ada seorang yang punya pengetahuan tetapi tindakannya tidak sesuai dengan etika yang dituntut oleh pengetahuan itu tidak bisa sama sekali. Nah, saya akan membahas mengenai bagaimana orang yang berilmu ya, dan bagaimana dia harus memandang ilmunya sebagaimana dikonsepsikan atau diajarkan oleh Imam Ghazali. Ada 10 ajaran di sini, tapi saya tidak yakin saya bisa membahas semua karena waktu kita terbatas. Jadi ada 10 etika ini bagi orang yang punya pengetahuan dan bagaimana dia harus memperlakukan pengetahuan dan ilmunya. Pertama, dalam pandangan Al-Ghazali ini menarik sekali. Beliau mengatakan bahwa al-ilmu ibadatul qalbi. Jadi ilmu itu adalah ibadahnya rohani kita. Ibadahnya hati kita itu adalah ilmu. Wa sholatus sirri, dan sholatnya jiwa kita. Wa qurbatul batini ilallahi ta'ala, dan inilah ibadahnya kita kepada Allah Ta'ala. Ibadahnya batin, bukan ibadahnya anggota badan, tetapi ibadahnya batin kita. Jadi di dalam konsepsi Al-Ghazali ada ibadah batin, ada ibadah zahir. Ibadah zahir itu adalah dalam bentuk sholat, puasa, haji dan seterusnya. Itu ibadah organ luar kita. Nah, ada ibadah batin. Ibadah batin itu adalah ilmu. Jadi ketika seorang mencari ilmu, itu dia sedang beribadah tetapi dengan rohaninya. Nah, Al-Ghazali mengatakan sebagaimana ibadah zahir itu harus dilakukan dalam keadaan kita bersuci, artinya kalau kita mau sholat itu harus wudhu. Begitu juga ketika kita ibadah batin melalui pengetahuan, itu juga harus bersuci. Dengan kata lain, orang yang mau mencari pengetahuan, menuntut pengetahuan, dia harus wudhu dulu. Kalau ada orang mencari pengetahuan tidak wudhu dulu, itu sebagaimana sholat zahir, sholatnya tidak sah. Meskipun dilakukan, ya, ada tindakan, ada takbir, ada ruku', ada sujud, ada tasyahud dan seterusnya, tetapi sholatnya tidak dihitung. Jadi sebagaimana sholat zahir tidak sah tanpa wudhu, maka sholat batin, yaitu menuntut pengetahuan, belajar ilmu, itu juga tidak sah kalau kita tidak wudhu. Nah, apa wudhunya batin kita itu? Wudhunya batin kita adalah membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang mengotori jiwa kita. Apa itu kotoran-kotoran yang mengotori jiwa kita? Kotoran-kotoran itu yang paling berbahaya adalah mencari pengetahuan, menuntut pengetahuan untuk tujuan-tujuan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang kontras dengan pandangan di dalam pengetahuan modern. Dalam pengetahuan modern, mencari ilmu itu ya tujuannya yang pokok bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat salah satu ajaran yang selalu ditekankan oleh kiai saya dulu waktu masih di pondok pesantren, itu belajar itu pertama-tama memang harus menata niat, harus wudhu dulu. Wudhunya batin kita adalah dengan cara menata niat kita bahwa ilmu yang akan kita tuntut ini itu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan untuk yang lain-lain. Saya di sekolah di madrasah yang melarang semua muridnya untuk ujian negeri. Haram itu ujian negeri itu. Sampai sekarang sekolah saya di Pati sana, asuhan almarhum Kiai Sahal Mahfud yang pernah menjabat sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama, itu mengharamkan untuk ikut ujian negara. Alasannya kalau kamu ikut ujian negara nanti kamu akan tergantung kepada gaji dari negara. Kamu meniatkan ilmu itu untuk mencari gaji. Mencari gaji tidak haram, tapi itu bukan tujuan utama. Dan beberapa orang dikeluarkan betul dari madrasah saya itu. Ada beberapa teman yang dikeluarkan dari madrasah saya karena ketahuan ujian negara. Supaya wudhu batinnya tidak batal, yaitu mencari pengetahuan untuk tujuan-tujuan duniawi, dilarang itu. Jadi karena ilmu itu adalah ibadatul qalbi, ilmu itu adalah ibadahnya batin kita, maka setiap ibadah harus dilakukan dengan atau dalam keadaan berwudu itu. Kalau tidak berwudu batal sholatnya. Wudunya batin kita adalah menghadapkan hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sebetulnya ya bukan berarti bahwa pengetahuan itu tidak boleh dituntut dengan pamrih yang sifatnya duniawi. Sebetulnya tidak dilarang, tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Nah, problemnya kan di dalam dunia modern, tujuan yang bersifat ilahiyah ini itu tidak penting sama sekali itu. Karena pengetahuan di dalam dunia modern itu kan pengetahuan yang dalam bahasa sekarang ya disebut dengan pengetahuan pasca metafisika. Artinya sudah nggak penting itu niat-niat atau pamrih untuk tujuan-tujuan ukhrawi itu nggak penting lagi. Ya pengetahuan tujuannya adalah untuk meraih kesuksesan di dunia sekarang, untuk memenangkan kompetisi global misalnya. Ya itu niat-niat itu boleh saja diraih, tetapi kalau di dalam tradisi pengetahuan yang diajarkan oleh para ulama tradisional kita, terutama Al-Ghazali ini, itu nggak benar. Justru pengetahuan pertama-tama harus diarahkan untuk tujuan ukhrawi sebelum tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa hati manusia yang diisi atau dipenuhi dengan pamrih-pamrih yang sifatnya sepenuhnya duniawi, ya, itu oleh Al-Ghazali diserupakan dengan anjing. Annal qalbal mashhuna bil ghadabi wasyarahi ila dunya wat takallubi 'alaiha wal hirsi 'ala tamziki li a'radin nasi kalbun fil ma'na wa qalbun fis surah. Jadi hati manusia yang dipenuhi oleh sepenuhnya kepentingan-kepentingan duniawi, tidak ada pamrih ukhrawi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, maka hati manusia seperti itu esensinya, sejatinya adalah anjing, cuma bentuknya saja hati. Bentuknya hati tapi esensinya adalah sebetulnya asu itu ya. Itu asu sebetulnya atau anjing. Karena Al-Ghazali punya satu konsep tentang semangat keanjingan, ya, atau al-quwah al-kalbiyah.
Nah, semangat atau etos keanjingan itu salah satu ciri-cirinya adalah agresivitas. Agresivitas yaitu melakukan serangan kepada orang lain. Nah, orang yang memiliki pengetahuan tetapi etosnya adalah etos keanjingan, itu berbahaya sekali. Makanya tadi Al-Ghazali mengatakan pengetahuan itu ibadah batin. Kalau ibadah ini dilakukan tidak dengan wudhu, berbahaya, batal. Sebagaimana sholat tidak pakai wudhu batal, maka pengetahuan itu ibadah batin kalau dilaksanakan tanpa wudhu, yaitu hati kita dibersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, itu berbahaya sekali. Kalau ada orang punya pengetahuan tetapi etosnya adalah etos keanjingan, al-quwah al-qalbiyah, yaitu orang yang dengan etos itu senang melakukan agresi, serangan kepada orang-orang lain, itu berbahaya sekali. Betapa kita sekarang melihat orang-orang menggunakan ilmu sebagai alat untuk menyerang. Itu sudah, apalagi di dunia medsos sekarang ini ya. Dunia medsos sekarang ini sebetulnya dunia anjing itu. Dalam pengertian orang suka sekali menyerang orang lain dan senang melihat orang saling menyerang. Makanya kalau di Twitter itu ada orang mau tengkar, itu langsung tepuk tangan orang-orang. Ya. Gelar tikar, nah, itu istilahnya itu. Ya, gelar tikar, terus seduh kopi. Seduh kopi artinya dia siap menonton. Jadi senang sekali orang itu melihat orang bertengkar atau bertengkar ya. Makanya kita melihat misalnya trolling atau orang membuli orang lain di dalam medsos. Itu hal yang sekarang ini sesuatu yang lumrah itu. Itu kenapa terjadi? Itu terjadi karena orang belum wudu batinnya. Dalam ajaran Al-Ghazali ini karena orang belum wudu, artinya belum bersuci, sehingga hatinya dipenuhi dengan tadi itu akhlak-akhlak yang kotor, termasuk akhlak anjing, akhlak asu ini, yaitu suka menyerang orang lain. Nah, kemudian Al-Ghazali membayangkan, ada orang bertanya, seandainya ada orang bertanya begini, bagaimana? Fa in qulta kan min talibin radiil akhlaqi hassalal ulum. Al-Ghazali, bukankah jenengan lihat ada kok orang-orang itu yang tidak berwudu di dalam mencari ilmu, tapi toh dia sukses sebagai ilmuwan. Ada orang yang tidak mengikuti ajaran ini, artinya tidak wudu dulu batinnya, tapi dia meraih pengetahuan yang diinginkannya. Dia meraih pengetahuan terbaik, meraih derajat atau titel pendidikan yang paling tinggi, tapi dia tidak wudu batin. Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kita menjelaskan seandainya ada orang tidak mengikuti ajaran ini tetapi dia sukses sebagai seorang ilmuwan ya. Jawaban beliau, fahaihata haihata, tidak mungkin itu. Fahaihata haihata, nggak mungkin itu. Kenapa? Karena ilmu yang seperti itu ya, seperti itu adalah ilmu yang kelihatannya ilmu, tetapi sebetulnya itu bukan ilmu. Ya tadi itu kelihatannya sholat tapi tidak sholat karena tidak disertai wudhu. Lahirnya itu salat tetapi tidak sholat karena batal pada dasarnya. Menurut Al-Ghazali, ilmu seperti itu adalah ilmu yang membuat seseorang makin jauh dari tujuan yang sejati, yaitu tujuan untuk mencari kebahagiaan di akhirat ya. Jadi kalau ada orang sukses sebagai ilmuwan tetapi tidak
melakukan wudhu rohani atau wudhu batin dalam pengertian membersihkan dirinya, sebetulnya ilmunya itu ilmu yang batal. Dan ilmu yang seperti itu ya, itu bisa menjadi dalam bahasa Al-Ghazali sumumun qatilatun muhlikatun, bisa menjadi racun yang mematikan. Karena ilmu yang tidak disertai dengan wudhu ya, wudhu batin itu bisa menjadi sumber kecelakaan bagi diri orang itu maupun bagi diri orang lain. Sejatinya ilmu itu dalam pandangan Al-Ghazali itu adalah innamal ilmu al-khasyah ya, innamal ilmu al-khasyah. Pengetahuan itu pada dasarnya adalah yang disebut dengan sejatinya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang ujungnya adalah al-khasyah, yaitu ilmu yang membuat kita sadar akan kehadiran Allah dalam diri kita, atau dalam bahasa kita pada umumnya adalah al-khasyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya ilmu itu adalah ilmu yang membuat kita itu takut kepada Allah, tapi takut di sini itu bukan dalam pengertian kita takut hantu atau apa, tapi takut itu saya maknai sebagai kita sadar akan kehadiran Allah di dalam diri kita, sehingga seluruh tindakan kita itu seperti dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut saja ilmu yang membuat orang yang punya ilmu memiliki kesadaran kehadiran Tuhan, God consciousness. Jadi orang yang punya ilmu itu orang yang kemudian dengan ilmunya itu mendatangkan kesadaran seperti itu, kesadaran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bagian kain dalam kitab Ihya, Al-Ghazali itu mengkritik ya. Selama ini kan Al-Ghazali itu dikenal sebagai orang yang mengkritik filsafat, sampai-sampai dianggap beliau ini membunuh filsafat ya. Sering dipersepsikan seperti itu. Sebetulnya yang dikritik oleh Al-Ghazali itu tidak hanya para filosof dan filsafat. Di dalam kitab Ihya itu banyak sekali kritikan Al-Ghazali terhadap para ahli fikih. Kalau dalam bahasa Al-Ghazali itu banyak mengkritik para anggota MUI. Serius. Jadi Imam Ghazali dalam bagian kitab Ihya yang dalam kitab pertama ini, karena kitab Ihya itu kitab yang di dalamnya banyak kitab. Saya menyebutnya kitab Ihya itu seperti federasi kitab. Kitab di dalamnya ada 40 kitab. Jadi kayak United States of America begitu. Ada kitab yang di dalamnya banyak negara-negara bagian. Ada 40 provinsi di dalam kitab Ihya itu. Nah, kitab pertama dalam kitab Ihya itu ada provinsi namanya provinsi tentang pengetahuan. Nah, di dalam kitab pengetahuan ini Al-Ghazali itu banyak mengkritik para ulama fikih. Jadi kalau dalam kitab Tahafutul Falasifah Al-Ghazali itu mengkritik para filosof, di dalam kitab Ihya bab pertama ini beliau banyak mengkritik para ulama fikih. Kenapa para ulama? Ada dua ulama yang dikritik sebetulnya. Pertama ulama fikih, kedua ulama kalam, ahli teologi, mutakallimun ya, termasuk juga ahli filsafat di dalamnya. Nah, tetapi yang paling banyak mendapatkan serangan dari Al-Ghazali itu adalah ulama fikih atau al-fuqaha atau kiai lah kalau bahasa kita sekarang, atau majelis ulama Indonesia ini ya. Saya kadang-kadang kalau ingat begini ini, Al-Ghazali ini kok kayak Gusmus ya. Karena Gusmus kan dikenal sebagai orang yang banyak kritik MUI kan. Nah, Al-Ghazali ini mengkritik fuqaha karena alasannya adalah
Kita tahu ilmu fikih itu ilmu yang pada zamannya dan juga sampai sekarang ini ilmu premium. Seperti di Amerika fakultas hukum. Profesi lawyer di Amerika itu luar biasa gengsinya tinggi. Karena itu law school atau fakultas hukum kalau di Amerika itu termasuk fakultas yang bergengsinya tinggi. Kalau di Amerika itu law school itu bahkan kampusnya itu tersendiri. Di Amerika itu fakultas-fakultas lain itu gedungnya biasa. Tapi begitu law school itu paling eksklusif ya, bersih ya, wangi-wangi mahasiswanya kan. Kalau antropologi kan lecek-lecek gitu ya. Tapi kalau fakultas hukum itu wangi-wangi dan necis dan klimis ya. Karena memang ilmu ini itu ilmu premium. Sama dengan dalam konteks zaman Islam dulu sampai sekarang juga sama. Fakultas syariah kan termasuk yang banyak dicari ya. Dibanding dengan fakultas usuluddin kan pasti banyakkan fakultas syariah. Yang paling tinggi tarbiyah sudah pasti. Tapi fakultas syariah itu juga banyak dicari mahasiswa. Terutama jurusan ekonomi syariah. Itu pasti paling laris itu. Karena ilmu ini dibutuhkan untuk masyarakat. Orang yang lulusan fikih gitu kan, jadi hakim, penghulu, jadi hakim di pengadilan agama, jadi qadhi dan seterusnya. Jadi ilmu fikih dari dulu itu ilmu premium. Dan orang-orang yang belajar ilmu fikih itu kadang-kadang tergelincir di dalam pamrih-pamrih yang sifatnya duniawi. Karena itu Al-Ghazali banyak di dalam kitab Ihya ini mengkritik para fuqaha. Beliau antara lain mengatakan begini, ilmu fikih itu dulunya pada zaman Nabi itu maknanya itu ilmu fikih itu bukan ilmu tentang belajar tentang air, wudhu, tentang darah haid, tentang istihadah, tentang jual beli, tentang dan seterusnya. Bab-bab yang seringkali dipelajari dalam kitab fikih itu bukan itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat yang terkenal Abdullah bin Ibn Abbas, ketika sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil di Madinah, itu pernah disentuh kepalanya oleh Kanjeng Nabi dan didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah berikanlah anak ini faqihhu fiddin, berilah dia fikih dalam agama. Nah, istilah fikih yang dipakai Kanjeng Nabi di situ itu bukan fikih dalam pengertian fakultas syariah di IAIN. Itu bukan itu sama sekali. Fikih itu artinya adalah pemahaman tentang jalan menuju kepada akhirat. Itu kata Al-Ghazali. Setiap ilmu yang membuat orang sadar tentang jalan ke akhirat itu disebut sebagai ilmu yang sejati, walaupun ilmu itu labelnya bukan ilmu agama. Makanya Al-Ghazali itu mengatakan ada dua ilmu yang difavoritkan oleh Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya ini. Pertama adalah ilmu fikih, tapi dalam pengertian tadi itu fikih yang membuat kita sadar tentang jalan kita menuju akhirat. Yang kedua ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu ilmu yang difavoritkan oleh Al-Ghazali selain ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu adalah ilmu untuk mengurusi kesehatan batin kita, luar kita, organ tubuh kita di luar ya. Sementara ilmu fikih atau ilmu tasawuf ya, terutama ilmu tasawuf itu adalah ilmu kedokteran batin. Nah, ilmu fikih
itu kata Al-Ghazali itu bukan artinya ilmu yang membahas mengenai soal wudhu, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, yaitu juga ilmu fikih. Tetapi ilmu fikih itu sejatinya adalah ilmu yang membuat orang paham tentang jalan menuju kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Karena itu, kalau ada ilmu yang labelnya bukan ilmu agama, tetapi kemudian membuat orang sadar akan jalan menuju kepada kebahagiaan yang abadi, itu disebut sebagai ilmu yang sejati. Walaupun itu ilmu fisika misalnya, walaupun itu ilmu ekonomi atau sejarah, antropologi, sosiologi dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang selama ini dianggap sebagai ilmu-ilmu yang labelnya itu bukan ilmu agama. Ini yang teman-teman yang belajar ilmu umum seneng kalau dengar ini pasti, karena dapat pembelaan ini. Jadi ilmu-ilmu yang labelnya selama ini bukan ilmu agama, tetapi itu membuat orang fikhun, memahami jalan kepada kebahagiaan abadi di akhirat, itulah yang sejatinya ilmu. Tetapi ilmu yang kelihatannya ilmu agama, bahkan dalam kitab Ihya itu ada satu bab khusus yang judulnya ilmu-ilmu yang dianggap oleh banyak orang sebagai ilmu agama, bukan ilmu agama pada dasarnya. Ilmu yang disangka sebagai ilmu agama padahal tidak. Dan yang diberikan contoh pertama kali oleh Al-Ghazali itu ilmu fikih itu. Makanya kitab Ihya ini dulunya pernah dibenci oleh para ahli fikih. Ketika Ihya ini terbit pertama kali, itu pernah di fatwa kitab ini sesat. Bayangkan Al-Ghazali saja itu disebut sesat, apalagi yang lain ya. Dan pernah kitab ini dibakar karena difatwa sesat oleh seorang ulama di Andalusia. Itu kemudian pernah dibakar di pusat kota, di alun-alun kota secara demonstratif ya. Itu pernah karena memang Al-Ghazali ini mengkritik perilaku para ulama-ulama, terutama ulama-ulama fikih ya, yang menjadikan fikih ini sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan duniawi belaka, tidak dipakai sebagai cara untuk fikhun, yaitu memahami jalan kepada jalan akhirat itu. Itulah apa sifat pertama ya yang harus dipunyai oleh orang yang berilmu ketika dia menuntut ilmu dan punya pengetahuan, yaitu dia harus menyadari bahwa pengetahuan itu adalah ibadatul qalbi, ibadatul batin, taqarrubul batin, yaitu ibadah batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat tidak sah kalau tidak wudhu, maka ibadah batin juga tidak sah kalau tidak bersuci dahulu. Bersuci secara batin artinya adalah membersihkan batin kita dari pamrih-pamrih yang semata-mata duniawi dan mengarahkan batin kita kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua ya, salah satu etika atau tata cara atau ya etos yang harus ditanamkan oleh orang yang punya pengetahuan adalah ya, yang kedua, an yuqallila alaikahu minal istighali bid dunya wa yab'uda 'anil ahli wal watan. Ini sebetulnya seperti apa ya, tata cara ketika orang memulai belajar. Jadi ketika orang belajar menuntut ilmu itu dia harus mengurangi sebisa mungkin, meminimalisir
al-alaik ad-dunyawiyah, hubungan-hubungan yang sifatnya duniawi. Ini ya hampir persis dengan etika yang pertama tadi itu sebetulnya, yaitu bersuci secara batin tadi itu. Jadi memang konsepsi pengetahuan di dalam konsep tradisional ala ulama di pesantren itu memang ya, menurut saya ini kok perlu dihidupkan kembali ini. Karena ini juga disebut juga oleh Mbah Hashim dalam Adabul Alim wal Muta'alim, karena Mbah Hashim Asy'ari itu nulis risalah pendek mengenai soal adab atau tata cara orang alim dan orang yang belajar. Itu juga Mbah Hashim menyebut ini juga. Jadi orang konsepsi belajar di dalam konsepsi tradisional itu memang itu ilmu itu tidak diniatkan untuk dampak duniawi memang. Baru di dalam masyarakat modern saya kira ada konsep link and match itu loh ya. Ini kan repot memang ya. Makanya kadang-kadang kalau saya belajar Al-Ghazali ini memang kontras betul dengan dunia modern memang. Dan menurut saya konsepsi seperti ini menurut saya kok perlu diangkat ke permukaan kembali sebagai alternatif ya. Jadi pengetahuan di dalam konsepsi ulama kita itu justru bukan link and match. Dalam pengertian pengetahuan itu tujuannya memang bukan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan itu mengikut ya, sekunder. Tetapi yang primer adalah pengetahuan itu dicari karena ini adalah ibadatul qalbi tadi itu. Ibadah batin kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus meminimalisir al-alaik ad-dunyawiyah, hubungan-hubungan yang bersifat duniawi. Karena seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah itu tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Artinya hati yang satu untuk dunia, yang satu untuk akhirat. Hati kita itu cuma satu, sehingga terpaksa harus ada prioritas. Karena kalau hati diisi dua tujuan, kalau hati kita dikuasai oleh dua tuan, oleh dua majikan, itu nggak bisa. Kamu harus milih majikan kamu dunia atau akhirat. Kalau kamu milih majikan dunia nggak bisa mencapai akhirat. Tetapi kalau meniatkan majikan akhirat, ya dunia akan ikut itu. Jadi ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini semangat yang saya kira mungkin sudah agak aneh pada zaman ini, yaitu seorang yang punya pengetahuan itu dia tidak boleh alla yatakabbara alal ilmi, tidak boleh bersikap sombong kepada ilmu dan orang yang punya pengetahuan. Wala yata'ammara ala muallimin, dia tidak boleh merasa menjadi seorang amir atau raja ya, menjadi pemimpin terhadap orang yang menjadi gurunya dia. Karena itu di dalam konsep pengetahuan tradisional ya, seorang guru itu memang tidak dipandang sebagai guru saja. Guru itu adalah semacam pusat kehidupan kita. Guru itu mursyid, petunjuk atau penunjuk jalan bagi hidup, bagi diri kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Jadi seorang guru di dalam konsepsi pengetahuan sebagaimana dipahami oleh para ulama kita, guru itu tidak sekedar hanya sumber pengetahuan, tetapi juga sumber petunjuk itu. Karena itu istilahnya bukan sekedar muallim atau ustadz,
tapi guru itu adalah mursyid. Guru itu adalah master. Guru adalah petunjuk sebetulnya. Seorang guide yang menunjukkan kita jalan kepada kehidupan abadi di akhirat itu. Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang terkenal ya, beliau menceritakan riwayat ini. Pada suatu hari Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat ya, itu sholat menyolati seorang jenazah. Setelah selesai sholat jenazah, kemudian kendaraannya yaitu berupa keledai itu didekatkan kepada Zaid bin Thabit ya untuk dinaiki. Kemudian pada saat itu Imam Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, sahabat yang terkenal tadi itu, kemudian sebelum Zaid bin Thabit itu mau naik ke keledainya, sahabat Abdullah bin Abbas kemudian memegangi tali kendalinya keledai tadi itu, supaya tenang dan tidak bergerak-gerak, supaya Zaid bin Thabit bisa naik ke keledainya. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan kepada Abdullah bin Abbas itu, apa yang kau kerjakan wahai Abdullah bin Abbas? Biarkan saja keledai saya, nggak usah kamu pegangi itu. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab begini, beginilah cara kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati orang yang punya ilmu. Jadi orang punya ilmu harus dihormati. Karena itu saya memegangi kendaraan kamu supaya kamu bisa naik ke keledai kamu, tidak bergerak-gerak itu. Kalau sekarang ya membukakan pintu lah ya, pintu mobil. Karena semula Zaid bin Thabit itu mungkin merasa ngapain gitu kan. Enggak, inilah cara Kanjeng Nabi memerintahkan kita bagaimana kita menghormati orang alim. Kemudian Zaid bin Thabit turun dari keledainya, kemudian mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Dan dia juga mengatakan, beginilah Rasul memerintahkan kita untuk menghormati orang yang punya ilmu. Ini dalil bagi orang-orang NU yang sering mencium tangannya kiai ini. Ya. Jadi Zaid bin Thabit turun dari keledainya, kemudian mencium tangannya Abdullah bin Abbas sambil mengatakan, hakadza amarna, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait, karena Abdullah bin Abbas masih termasuk ahlul bait ya, Bani Hashim. Jadi kami dan Bani Hashim adalah orang-orang yang punya pengetahuan, kami diperintahkan untuk menghormati. Itulah etika yang ketiga. Dan saya kira kalau etika ini masih bertahan kuat di kalangan masyarakat Nahdiyin, saya kira masih kuat ya. Tapi makin pengetahuan mengalami sekularisasi, ini hilang ini. Makanya menghormati dosen atau menghormati orang yang punya ilmu itu pelan-pelan hilang. Ya mungkin penghormatannya mengalami transformasi ya, berubah sekarang ya. Menghormati orang alim itu bentuknya sudah berubah. Kalau dalam masyarakat tradisional menghormati orang alim itu bentuknya ya cium tangan, menghormati keluarganya dan seterusnya. Intinya respect kepada orang yang punya pengetahuan itu penting sekali. Ajaran itu penting sekali di dalam masyarakat tradisional ya. Nah, yang keempat ya, ini juga etika yang ditanamkan, harus ditanamkan bagi orang yang menuntut pengetahuan ya. Orang yang sedang mencari ilmu itu tidak pada step awal, langkah awal itu tidak boleh terlalu mendengarkan perdebatan orang-orang yang sudah alim.
nggak boleh itu. Karena itu kalau orang baru S1 itu sebaiknya dengarkan saja dosennya. Jangan terlalu banyak mendengarkan pendapat yang berbeda-beda, nanti bingung. Kalau sudah S2, S3 baru ada perbandingan madhab dan segala macam. Jadi an yahtarizal khaidhu fil ilmi fi mabda'il amri anil isgha'i ila ikhtilafin nas. Jadi, dan saya kira ini yang menjelaskan kenapa ya di pesantren-pesantren pada tingkat awal itu para santri tidak diajari tentang misalnya perbandingan madhab. Karena kalau dari awal diajari perbandingan madhab, orang bingung. Dan ini juga sekaligus pelajaran bagi kita juga ya. Kalau jenengan itu orang awam, itu sebaiknya memang tidak terlalu banyak mendengarkan perbedaan pendapat di antara orang alim. Karena kalau orang awam itu yang dibutuhkan sebetulnya adalah satu orang alim yang menjadi panutan dia. Karena itu Al-Ghazali itu menjelaskan dalam kitab Ihya, orang awam itu wajib ijtihad. Orang alim juga wajib ijtihad. Cuma ada perbedaan antara ijtihadnya orang alim dan orang yang awam. Orang awam kayak kita ini itu wajib ijtihad mencari orang alim yang akan menjadi panutan. Orang alim wajib berijtihad dengan ilmunya. Jadi orang awam pun itu wajib ijtihad, artinya wajib mencari, berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari panutan dia. Kalau sudah ketemu ya sudah, diikuti. Jangan kemudian pindah ke sana kemari nanti bingung. Nah, ketika kita sudah menemukan siapa yang menjadi panutan kita, kita pegangi. Ya, kita pegangi. Tetapi sebaiknya kalau jenengan ini kelasnya kelas awam, ketika jenengan sudah ketemu panutan, itu jangan juga mencela panutannya orang awam yang lain. Jadi misalnya saya orang awam, saya mencari ijtihad, ketemu misalnya Gusmus panutan saya. Ya saya nggak boleh mencela panutan dia, dia juga nggak boleh mencela panutan saya. Karena orang awam itu tidak boleh terlibat di dalam perdebatan yang terjadi di antara para ulama. Itu etika orang awam. Ya. Jadi kalau jenengan itu awam, itu kalau ada orang alim berdebat, itu harus diam. Ya paling jauh menonton saja. Tapi kalau ikut komentar rusak perkara. Karena yang sekarang sering kita saksikan adalah orang yang tidak mengerti duduk persoalan, ikut berpendapat dan memperluas persoalan. Apalagi kalau ada diskusi di WhatsApp group itu, waduh, repot itu. Jadi ini menurut saya konsepsi tradisional yang sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Orang awam harus beristihad, tetapi istihadnya bukan istihad ilmu. Istihadnya adalah mencari orang yang akan menjadi panutan dia. Begitu sudah ketemu, ikuti itu. Dan sudah ketemu, jangan mencela hasil istihadnya orang awam yang lain. Jangan mencela ulama yang lain. Ini kan problemnya sekarang ini ada kecenderungan kita ini mencela kiainya kelompok lain. Ya kan? Saya juga kadang-kadang begitu juga. Jadi nggak boleh ini ya. Kita nggak boleh mencela kiainya golongan yang lain. Ya. Kita nggak suka, nggak apa-apa, nggak setuju. Tetapi mencela kiainya golongan lain itu tidak boleh. Karena golongan lain itu juga beristihad mencari panutan. Itulah yang mereka temukan. Kita hormati. Apalagi istihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi
Kalau orang itu istihad kemudian kok dapat panutannya si A, si B yang kita anggap misalnya tidak pantas atau karena sesuatu hal kita tidak setuju, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Saya kira itu saja untuk ini semacam pembahasan tentang gambaran ya. Bagaimana ilmu dan seorang yang punya ilmu itu dipandang dalam ajaran Al-Ghazali. Jadi yang paling penting menurut saya, kesimpulan yang paling pokok adalah bahwa ilmu itu adalah ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadahnya batin kita, dan kita harus bersuci sebelum ibadah batin ini ya. Sebagai penutup, saya terus terang membawa ilmunya Al-Ghazali seperti ini itu memang sebagai semacam counter naratif ya, ini untuk mengimbangi narasi pengetahuan yang terlalu dominan di dalam komunitas ilmiah kita sekarang ini, yang memandang ilmu itu semata-mata dari sudut link and match-nya. Karena menurut saya kalau ilmu itu hanya dipandang dari sudut ilmunya saja, itu bermasalah memang. Jadi ilmu itu bukan berarti tidak boleh dituntut dengan tujuan untuk meraih kesuksesan duniawi ya, link and match, supaya selesai kita belajar mendapat pekerjaan ya, itu penting sekali. Tentu saja itu tujuan-tujuan yang valid secara agama, itu valid sekali, tidak dinafikan sama sekali oleh Al-Ghazali. Tetapi yang dikritik oleh Al-Ghazali adalah jika ini merupakan satu-satunya master naratif gitu. Ini narasi utama itu hanya itu saja. Sementara kita lupa dimensi yang lain itu. Makanya ilmu wawasan Ghazalian ini wawasan untuk mengimbangi supaya kita tidak terjerat di dalam narasi utama bahwa ilmu itu dicari memang tujuannya adalah untuk pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan tidak penting, dan itu penting juga, karena bagian dari kesuksesan umat Islam di dunia ini adalah jika mereka juga berhasil membangun peradaban dunia ini, itu tidak bisa diingkari. Tetapi yang mau ditonjolkan oleh Al-Ghazali itu wawasan bahwa pengetahuan itu adalah ibadatul qalbi, bahwa pengetahuan itu sejatinya adalah ibadahnya rohani kita. Dan itu harus bersuci, berwudu dulu itu. Berwudunya dengan cara kita melakukan otokritik itu. Kita ini berilmu itu sebetulnya tujuannya apa sebetulnya? Apakah tujuannya semata-mata hanya untuk mencari pekerjaan saja? Artinya ilmu ini sangat-sangat tujuannya itu instrumental. Dia hanya instrumen, alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pekerjaan. Semata-mata hanya itu saja itu. Itu yang tidak boleh sama sekali itu. Itu yang tidak boleh itu. Sebetulnya kalau kita mau jujur, kritik terhadap praktek pengetahuan modern yang seperti kita kenal selama ini itu kan sudah banyak sebetulnya ya, sudah banyak. Ya, sudah banyak. Dulu ada seorang intelektual dari Barat namanya Ivan Illich ya. Kalau pernah dengar ya, Ivan Illich itu juga mengkritik sekolah. Ya. Makanya dia menganjurkan deschooling society. Gitu. Masyarakat yang melawan sekolah itu, karena sekolah sudah melenceng dari tujuan dasarnya. Ya, Al-Ghazali sih tidak sampai deschooling society, enggak sih ya. Tetap sekolah, cuma sekolah niatnya benar gitu loh ya. Itu ya.
Dan saya kira tuh, makanya saya mengatakan ilmu tasawuf itu ilmu yang kita butuhkan di zaman modern ini, karena tinjauannya itu selalu bukan yang kelihatan saja, bukan dunia ini gitu. Ada dimensi lain yang menjadi perhatian juga. Dan itu kita butuhkan betul sekarang ini itu. Karena kan kalau manusia itu semata-mata dikuasai oleh dimensi duniawi saja, itu betul-betul sempit sekali itu wawasan dan paradigmanya gitu. Seolah-olah ilmu itu ya, makanya sekarang ini ilmu itu dalam perkembangan modern itu kan mengalami reduksi yang luar biasa ya. Misalnya sekarang ini bahkan sudah ada kecenderungan ilmu-ilmu yang tidak punya manfaat teknis itu kan dipandang dengan sebelah mata. Ilmu-ilmu sosial itu kan apa itu gunanya? Bikin orang demonstrasi saja itu kan. Sekarang kan ada pandangan yang agak sedikit meremehkan kepada ilmu-ilmu sosial, apalagi ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu humaniora. Itu jelas itu hasilnya apa, itu nggak jelas itu. Nah jadi sekarang ada kecenderungan untuk meremehkan ilmu-ilmu yang tidak punya manfaat teknis itu. Ilmu politik, sejarah, sosiologi, ilmu antropologi itu dianggap sebagai ilmu-ilmu yang bahkan sekarang kalau di Amerika ilmu-ilmu yang rawan mengalami pengurangan budget besar-besaran. Budget cut itu kan gara-gara kemarin pandemi, krisis ekonomi itu ilmu-ilmu seperti ini itu terancam itu. Di Australia misalnya sekarang ini pelajaran bahasa Indonesia itu dikurangi habis-habisan karena dianggap hanya menghabis-habiskan uang saja, hasilnya nggak jelas itu. Jadi sekarang ada kecenderungan ilmu itu yang dianggap bermanfaat hanya ilmu-ilmu yang langsung punya manfaat teknis itu. Tapi ilmu-ilmu yang memperkaya rohani kita itu nggak dianggap ilmu. Nah ini menurut saya di tengah-tengah kecenderungan seperti ini, itu semangat Ghazalian seperti ini itu perlu dibangkitkan kembali, bahwa pengetahuan itu pada dasarnya adalah ibadatul qalbi, itu aktivitas rohani, bukan sekedar alat untuk mencapai kesuksesan teknik gitu, mengatasi. Tentu saja penting ya, itu jelas penting sekali. Tetapi kalau menganggap ilmu itu hanya itu saja, itu yang berbahaya itu. Jadi makanya menurut saya Al-Ghazali ini penting kita hidupkan semangatnya untuk menyadarkan kita terus-menerus bahwa pengetahuan itu pada dasarnya adalah ibadatul qalbi, ibadah rohani, aktivitas mental kita yang itu harus dilakukan dengan tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kalau kita berhadapan dengan banyak ulama, kiai yang berbeda pendapat, itu milih yang mana itu? Apakah milih pendapat yang paling enak ya? Atau gimana? Parameternya itu apa itu? Nah, sebetulnya parameternya ini tidak bisa difiksasi ya, tidak bisa ditetapkan gitu. Ada parameter secara umum. Parameter secara umum itu adalah orang yang patut jadi panutan kita adalah ya orang yang ilmunya, memang orang yang ilmunya bisa dipegangi, ilmunya mu'tabar ya. Artinya orang yang belajarnya itu jelas sanadnya, tidak sekedar belajar dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Dan kedua, sikapnya sendiri itu juga sikap seorang ulama yang bisa dipercaya. Sekali lagi saya tegaskan ya, ilmu dan sikap berilmu itu satu paket. Gak mungkin kita meneladani orang yang pinter saja tapi sikapnya bukan sikap orang alim.
Jadi kata Sayyidina Umar, ta'allamul ilma wal waqar. Jadi belajarlah kamu ilmu, tapi ta'allamu ma'al ilmil waqar was sakinah. Itu kata Sayyidina Umar. Belajarlah kalian selain belajar ilmu, belajar juga sikap berilmu. Apa itu sikap berilmu? Al-waqar. Saya memaknai kalau waqar itu dalam bahasa pesantren maknanya adalah apa? Tenang, ya, tenang. Tapi saya memaknainya al-waqar itu adalah apa? Sikap kematangan dalam berilmu. Artinya tidak buru-buru menjatuhkan penilaian tanpa melalui pertimbangan yang matang. Karena ada juga orang itu yang punya ilmu dan suka gerasa gerusu. Ketika memberikan penilaian itu langsung tanpa pertimbangan itu. Jadi panutan kita adalah orang yang punya ilmu yang bisa dipegangi, yang muktabar. Yang kedua adalah sikap berilmunya sendiri juga muktabar itu. Jadi etikanya juga ada itu. Nah, tapi ini kan baru pegangan umum ya. Ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebetulnya ya Anda sendiri yang mencocokkan dengan konteks yang kamu hadapi. Jadi ya monggo saja diterapkan siapa jenengan yang kepingin jadi panutan. Apakah Gus Mus, apa Kiai Said atau Profesor Quraish Shihab atau Agim atau siapa Was ya, dan seterusnya ya monggo saja terserah. Jadi kalau jenengan istihadnya itu misalnya mengatakan bahwa oh ini yang patut saya ikuti ya monggo saja, ya monggo saja. Dan itu juga ini kok mencari kiai panutan itu juga ada unsur chemistry kok. Ya, kita cocoknya dengan kiai ini gitu ya. Ya sudah kalau dengan cocok dengan kiai itu ikuti. Tapi ya tadi itu etikanya orang awam tidak boleh ikut-ikutan dalam perdebatan yang terjadi di antara para ulama. Jangan tidak boleh menjadi pengikut kiai itu kayak supporter bola bonek. Itu nggak boleh ya. Jadi wah kalau bukan kiainya diserang habis-habisan, dibully misalnya, itu yang nggak boleh itu ya. Sikap orang awam adalah jenengan awam. Kalau awam ya itu etikanya adalah jenengan diam. Kalau tidak mengerti diam, tidak ikut dalam perdebatan karena itu bisa menambah masalah jadi ruwet itu. Yang terakhir adalah ada banyak orang yang sekarang mengaku-ngaku ijtihad ya. Menurut saya begini, sekarang ini saya sendiri secara personal itu tidak setuju juga dengan pendapat yang terlalu menekankan syarat yang ketat pada ijtihad sehingga seolah-olah ijtihad itu nggak mungkin dilakukan zaman ini. Tetapi saya juga tidak setuju dengan orang yang seolah-olah ijtihad itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu saya juga nggak setuju. Nah, menurut saya sekarang ini ijtihad itu memang lebih masuk akal jika dilakukan secara kolektif, yaitu yang disebut dengan ijtihad jama'i. Jadi ijtihad itu ya dilakukan oleh banyak orang, artinya kerjasama gitu. Karena sekarang ini membayangkan ada orang sendirian ijtihad itu agak susah sekarang, karena pengetahuan berkembang dengan cepat sekali sehingga tidak bisa satu orang saja menguasai segala pengetahuan. Jadi harus kerjasama. Ya sekarang itu terjadi di dalam misalnya forum Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, ada ijtihad bareng-bareng melalui Bahthul Masail. Di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di MUI ada komisi fatwa dan seterusnya. Jadi sekarang itu ijtihad itu sebaiknya memang dilakukan secara kolektif, tidak sendirian ya.
Nah kalau ada orang misalnya menganjurkan ijtihad tetapi kesannya itu seolah ijtihad itu bisa dilakukan oleh siapa saja, itu saya nggak setuju itu. Tetapi membuat ijtihad itu begitu mengerikan beratnya sehingga seolah-olah tidak mungkin dilakukan oleh orang zaman sekarang, itu juga tidak tepat ya. Karena kan kesan saya ini terutama kiai-kiai sepuh ya. Kiai-kiai sepuh ini memang kiai-kiai yang filosofinya tuh hati-hati. Jadi kalau bisa itu udahlah kita ikuti saja itu. Misalnya saya punya paman ya, paman saya namanya Kiai Anik Muhammadun itu. Tapi ini juga diikuti oleh Kiai Sahal juga kok. Kiai Sahal itu mengatakan seringkali, beliau mengatakan, Kiai Sahal itu almarhum ya, beliau mengatakan pokoknya kalau selama di kitab itu masih ada qaul para ulama, walaupun qaul itu selemah-lemahnya, itu kita pakai saja daripada kita pakai pendapat sendiri. Lebih baik memakai pendapatnya seorang ulama walaupun pendapat itu dianggap oleh ulama lain pada zaman itu lemah itu. Tapi kalau itu dikatakan oleh ulama pada zaman dulu, itu lebih baik kita pakai daripada memakai pendapat kita sendiri. Itu kata Kiai Sahal begitu. Nah kalau sudah tidak ada qaul ulama, baru kita mencari sesuatu yang baru itu. Jadi bahasa hal itu, dan saya kira sikap kiai-kiai tradisional itu begitu umumnya. Jadi kalau bisa itu sudah, kalau di kitab ada itu kita ikuti, walaupun itu qaul dhaif ya. Nah kalau ada pendapat yang sudah ada dikatakan oleh para ulama zaman dulu, nah kemudian ada kasus baru yang agak mirip dengan pendapat para ulama pada zaman dulu itu, nah itu dikiaskan, dianalogikan, diserupakan, jadi hukumnya disamakan itu. Dalam bahasanya orang-orang NU itu ilhaqul masail binadzairiha itu ya. Menyamakan sesuatu yang serupa dengan yang diserupainya, walaupun sesuatu itu tidak ada persis seperti itu pada zaman dulu, tapi kalau kasusnya serupa itu bisa disamakan hukumnya. Itu namanya ilhaqul masail binadzairiha. Makanya kiai-kiai itu, paman saya itu Kiai Anik Muhammadun itu sekarang salah satu rois suriah di PBNU, beliau mengatakan saya itu yakin kok kalau kita rajin mencari itu ada pasti itu. Karena saking banyaknya kitab itu pasti ada jawaban di sana. Kalaupun tidak ada jawaban yang harafiah, ada jawaban yang mirip, kira-kira begitu. Jadi cenderung begitu. Ulama kita ini, ulama tradisional itu cenderung hati-hati. Saya agak kurang sepakat dengan kehati-hatian yang terlalu ketat. Karena kalau begitu itu nanti akan membuat kemajuan kita agak sedikit terhambat. Jadi lebih baik kita kalau misalnya ada ijtihad kolektif bareng-bareng mencari solusi bersama, itu bagus itu. Jadi ijtihad tidak ditutup serapat-rapatnya, tapi juga tidak dibuka seluas-luasnya. Saya kira itu juga bermanfaat, dan sekali lagi semoga kita bisa, harapan saya sih, kita menghayati kembali konsepsi pengetahuan ala Imam Ghazali seperti yang tadi kita bahas. Ilmu itu adalah ibadatul qalbi, ilmu adalah ibadah batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.